السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح صاحب الكتاب الإمام ابن عطاء الله السكندري وشيخه أبو عباس المرسي وشيخه الإمام أبي حسن الشاذلي وأصولهم وفورهم جميع سادتنا الأبي علوي، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته إلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأقسامها، ولا يدخل عليك الإهمال إلا بإهمالك عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحصل لك الرفعة عند الله تعالى إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة له عليه الصلاة والسلام على قسمين، جلية وخفية. فالجلية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك، والخفية أن تعتقد الجمع في صلاتك وتدبر في قراءتك، فإذا فعلت طاعة كالصلاة والقراءة ولم تجد فيها جمعا ولا تدبرا فاعلم أن بك مرضا باطنا من كبر أو عجب أو غير ذلك. قال الله تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فيكون مثالك كالمحموم الذي يجد في فمه السكر مرا إلى أن قال. Melanjutkan kajian kitab Tajul Arus karya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan yang lalu, tepatnya di haul Al-Habib Qasim Ibn Al-Habib Ahmad Baharun alaihi ridwanullah wa rahmatuhu maghfiratuhu wa ridwanuh, kita telah membahas tentang bagaimana satu-satunya pintu kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-turuq kullaha masdudah illa man iqtafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan tertutup, masdudah, kecuali jalan yang mengikuti jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sedikit kita mengulang untuk kita bisa melanjutkan. Ibn Athaillah mengatakan tidaklah kita mengabaikan apa-apa yang Allah ridhai kecuali karena kita mengabaikan peneladanan kepada baginda Nabi Muhammad. Dan tidaklah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan kadar peneladanan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat jauhnya kita, tinggi rendahnya kita tergantung sejauh mana kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dijelaskan, kita kembali bahas saudara. Fal mutaba'atu ala qismain. Ngikutin Nabi itu ada dua macam. Jaliyatin wa khafiyah. Ada mutaba'ah mengikuti Nabi yang jaliyah, yang nampak. Ada juga yang khafiyah, yang tidak nampak. Jadi ngikutin Nabi ada dua. Ada kalanya mutaba'ah. Nah, mutaba'ah saya nggak perlu terjemahin lagi ya, ngikuti Nabi artinya. Ada kalanya mutaba'ah itu jaliyah, nampak.
jelas kasat mata, wa khafiyah, ada kalanya nggak nampak. Fal jaliyatu, maka mengikuti Nabi yang nampak yang jelas, kas-salati was-siyami waz-zakati wal-haji wal-jihadi wa ghairi dzalik. Mengikuti Nabi yang nampak, yang kelihatan, yang kasat mata, seperti mengikuti Nabi dalam urusan salat. Karena salat kita nggak akan pernah sah kecuali kalau salat kita ngikutin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula siyam, puasa, waz zakati, zakat, wal haji, haji, wal jihad, berjihad, wa ghairi dzalika, dan selainnya. Ketika kita melakukan itu semua, maka kita melakukan itu semua dengan cara mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ikhwan, di sini bicara soal mutaba'ah jaliyah atau mutaba'ah zahirah, ngikuti Nabi yang nampak. Kalau kita ngelihat dari contoh-contoh yang diberikan oleh Imam Ibn Athaillah, seperti ngikutin Nabi dalam urusan salat dan seterusnya, dalam urusan jihad, maka di sini setidak-tidaknya ada dua pelajaran yang bisa kita petik. Di sini dikatakan ngikutin Nabi dalam urusan salat. Saya teringat sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita salat sebagaimana aku salat. Di dalam haji juga Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ahlan wa sahlan habibana Rifqi, fadhal habib. Di dalam haji juga Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari aku manasikakum. Manasik itu rangkaian ibadah kalian, haji, umrah, mulai dari ihram, tawaf, sa'i. Mudah-mudahan di sini bisa umrah, bisa haji, insyaallah semuanya. Bisa ziarah Nabi Muhammad. Ambil dari aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh ngikutin Nabi dalam urusan salat, dalam urusan haji, dalam berbagai urusan lainnya. Nggak sah kalau nggak ngikutin Nabi. Tapi masalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini zamannya sama kita jauh. Rasulullah wafat sudah 1400 tahun lebih yang lalu. Kita hidup di tahun 1444 Hijriah. Rasulullah wafat di tahun 10 Hijriah. 1300 tahun, 1430 sekian tahun Rasulullah sudah wafat. Bagaimana cara kita ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kita nggak ngelihat Rasulullah. Sedangkan kita nggak nututi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah mustahil kita bisa ngikutin Rasulullah tanpa bimbingan mata rantai yang bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nggak bisa ya ikhwan. Dari mana kita tahu sholat kalau bukan dari guru-guru kita? Guru-guru kita dari guru-gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya sampai pada Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu haji kalau bukan dari guru-guru kita? Guru-guru kita sampai guru-gurunya, sampai terus sampai baginda Nabi Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Maka di sini saudara, kalau kita nggak bisa tinggi mulia kecuali dengan ngikutin Nabi, sedangkan kita nggak bisa ngikutin Nabi kecuali dengan ngikuti para ulama yang merupakan pewarisnya Nabi, maka syarat mutlak supaya kita dimuliakan oleh Allah, istiqamah di bawah bimbingan guru saudara, yang nyambung kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya Imam Al-Haddad sampai mengatakan, wala budda min syaikhin tasiru bisairihi ilallah. Harus ada guru yang kau berjalan dengan jalannya, karena kalau kau nggak ditunjukkan jalan, kau nggak akan tahu bagaimana jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus guru. Maka pelajaran yang pertama yang kita bisa petik nih dari sini nih, mutabaah kepada Nabi yang zahirah. Mutabaah ini tidak akan pernah terjadi, mustahil terjadi kecuali kalau kita di bawah bimbingan para pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibn Athaillah, ngikutin Nabi dalam urusan yang nampak, salat, puasa, zakat, haji, jihad dan lain sebagainya.
Atau mohon maaf, kita kembali ke tadi, kita nggak bisa yang kedua yang kita bisa petik. Yang kedua, bahwasanya ibadah yang kita lakukan agama ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan ngikutin Rasulullah. Sedangkan Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah nggak akan pernah berbicara berbuat dari hawa nafsunya, tapi semua yang diungkapkan dan dilakukan Rasulullah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian, khususnya ibadah, yang namanya ibadah ini sifatnya tauqifi, datangnya dari Allah dan Rasulnya. Salat di zaman dulu, di zaman Nabi sama salat di sekarang nggak berubah. Puasa di zaman Nabi sama puasa sekarang nggak berubah. Haji di zaman Nabi sama aturan rukun syarat haji sekarang nggak berubah ya ikhwan. Karena semuanya itu berpatokan kepada mutaba'ah. Maka dari sini kita bisa ngambil satu pelajaran apa? Nggak ada yang namanya modernisasi di dalam ibadah. Nggak ada tuh. Wasailnya ibadah, perantaranya ibadah, sarana prasarannya bisa dimodernisasi. Masjidnya bisa dimodernisasi. Speakernya bisa dimodernisasi, kendaraannya bisa dimodernisasi. Tapi kalau inti ibadahnya, ritualnya itu mauqufun 'alal mutaba'ah, bergantung dengan bagaimana kita ngikutin Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran yang kedua bisa kita ambil dari contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibn Athaillah, saudara. Bahwasanya nggak ada modernisasi dalam ibadah. Modernisasi dalam sarana prasarana boleh, tapi dalam ibadahnya itu sendiri nggak ada ya ikhwan, karena itu semuanya ngikutin Rasulullah, nggak ada perubahan. Kemudian berikutnya, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari contoh-contoh bagaimana mutaba'ah jaliyah, mengikuti Rasulullah dalam perkara-perkara yang nampak. Ibn Athaillah di sini ngasih beberapa contoh: as-salah, was-siyam, waz-zakah, wal-hajj, wal-jihad. Kita ngikutin Rasulullah dalam sholat, puasa, zakat, haji, jihad. Salah satu yang dikasih contoh sama Ibn Athaillah bab jihad. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sedang bicara tentang sosok yang sempurna, sosok yang menangis pada tempatnya, sujud pada tempatnya, tapi ngangkat pedang juga pada tempatnya. Kalau kita baca sirah Rasulullah SAW, sejarah Rasulullah mali bil ghazawat, isinya banyak dipenuhi dengan cerita bagaimana ghazwahnya Rasulullah. Segitupun demikiannya Rasulullah berperang-perangnya pun diisi dengan akhlakul karimah di tengah perperangan, saudara, luar biasa. Artinya apa? Di sini Ibn Athaillah mengasih contoh, kita kalau bicara tentang ngikutin Nabi, maka bicara tentang sosok Nabi. Bicara tentang sosok Nabi, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sosok yang sempurna, yang keras pada tempatnya, lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya, santun pada tempatnya. Ketika pribadinya dihina, beliau memaafkan. Itulah Rasulullah. Tapi kalau kita betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ketika agamanya dihina, wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhuyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Kalau urusan hak-hak Allah yang diabaikan, dihinakan, direndahkan, enggak ada satupun seseorang yang bisa menahan kemarahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi kalau bicara tentang ngikutin Rasulullah harus lengkap, jangan setengah-setengah. Jangan memandang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya separuh-separuh saja, nggak komprehensif, nggak secara keseluruhan ya ikhwan. Ini akhirnya bisa menimbulkan pemahaman yang keliru. Urusan kita hanya bisa ngikutin yang lembutnya saja, itu urusan lain, karena kita bukan Rasulullah. Kita belum bisa sepenuhnya ngikutin Rasulullah, tapi setidaknya kita tahu bahwasanya ada sisi-sisi lain dari Rasulullah yang diikuti juga oleh hamba-hamba Allah yang lain, yang ternyata di dalam bersikap juga rujukannya adalah Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil dari mutaba'ah jaliyah, ya, mengikuti Rasulullah dalam urusan yang zahir, yang nampak, itu yang bisa membuat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ini yang akan panjang kita bahasnya. Wal khafiyah. Tapi jangan lupa mutabaah, ngikutin sunnatnya Rasulullah secara zahir. Kita nggak nampak. Bagaimana contohnya? Anta'taqidal jam'a fi salatik. Kamu meyakini al-jama'. Jama' itu maksudnya di sini, jama' ini bisa diartikan bertemu. Maksudnya bertemu ini jangan diartikan mentah-mentah bulat-bulat bertemu dengan Allah, bukan bulat-bulat. Karena Allah itu bukan makhluk dan enggak bertempat seperti makhluk. Tapi maksudnya sadar. Fa'lam man tukhatib wa baina man taqif. Kamu ketika sholat itu yang kamu sedang ajak berbincang-bincang siapa? Kamu sedang berdiri di hadapan siapa? Kamu sedang bersimpu untuk siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini sholat, tapi sholatnya Rasulullah bukan sekedar gerakan, bukan sekedar berdiri, ruku, bangun lagi, sujud. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada umur khafiyah, perkara yang nggak nampak, yaitu sholatnya Rasulullah betul-betul khusyuk, hadir. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan wa ju'ilat qurrata aini fis shalah, dan Allah menjadikan kesenangan aku itu ketika sholat, saudara. Jadi kalau kita kadang-kadang masuk waktunya sholat, ya udah masuk waktu sholat lagi. Kalau Rasulullah sebaliknya wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kesenangannya aku itu sholat, kebahagiaan aku itu ketika sholat, kenyamanan aku itu ketika sholat, kata Nabi. Makanya kita kalau betul-betul ngikutin Nabi, bukan hanya gerakannya, tapi bagaimana hatinya juga ngikutin Nabi. Al-jama' fi shalah, betul-betul menyadari sedang ngadep siapa, sedang ngajak bicara siapa, betul-betul menyadari dia sedang mi'rajur ruh, sedang menghadap Allah Subhanahu. Makanya kita kalau bicara tentang bagaimana salafun saleh, salafun saleh itu mereka Allah angkat magamnya karena ngikutin Nabi luar biasa. Bicara soal salafun saleh, mereka betul-betul ngikutin Nabi bukan hanya dalam gerakan salat, tapi dalam khusyuk ketika salat. Karena mereka sadar betul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma'agal minha." Seorang hamba nggak dapat apa-apa dari salatnya kecuali sesuai kadar khusyuknya. Kalau khusyuknya separuh, ya separuh dapatnya. Khusyuknya 1/10, 1/10 dapatnya. Khusyuknya 1/6, ya 1/6. Makanya kata Nabi, wa innal musalli qad yusalli shalah fala yuktab lahu minha sudusuha wala usyruha. Kadang-kadang ada orang yang sholat, kata Nabi, tapi nggak ditulis, nggak dicatat sama Allah. Separohnya nggak dicatat, 1/6-nya nggak dicatat, 1/10-nya nggak dicatat, saudara. Karena betul-betul dari takbiratul ihram sampai salam hatinya nggak hadir sama sekali, nggak dapat apa-apa ya ikhwan. Bahkan Imam Al-Hasan Basri lebih serem lagi omongannya, kullu salatin lam yahdur fiha al-qalbu fahiya ila uqubatin asra. Allah na'udzubillah. Imam Hasan Basri ini lebih kencang lagi omongan beliau. Kata Imam Hasan Basri apa? Setiap salat yang hati tidak hadir di dalamnya, salat tapi hatinya nggak hadir, badannya salat tapi yang otaknya di duit, otaknya di kerjaan, otaknya di game, otaknya di bini, otaknya di anak, salat. Kata Imam Hasan Basri, setiap salat yang di dalamnya hati tidak hadir, fahiya ilal uqubati asra, maka dia lebih pantas untuk mendapatkan siksa daripada dapat pahala, kata Imam Hasan Basri, saudara. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Beb, kalau begitu nggak usah sholat, Beb, kalau belum khusyuk ya lebih parah lagi ya, bukan berarti itu jadi alasan nggak sholat, tapi sambil perbaiki khusyuk. Nah, para salafun saleh itu sangat ngikuti Nabi dalam urusan ini nih. Makanya sampai-sampai mereka mengatakan nih, saking sempurnanya sholat mereka, ya, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa huwa fi shalah falaysa bi khasy'. Ini standar sholat khusyuknya salaf bagaimana? Kata salaf saleh, siapa orang yang sholat dia masih tahu siapa orang di kirinya, siapa di kanannya. Kalau ada orang sholat kemudian masih tahu siapa orang di kirinya, siapa orang di kanannya, maka falaysa bi khasy', berarti dia belum khusyuk tuh katanya. Kita jangankan kiri kanan, yang 5 sop di depan kita tahu, kiri kanan tahu, belum khusyuk berarti itu.
karena hatinya belum sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Bahkan nih salafun saleh di sini karena mereka saking luar biasanya dalam ngikutin Nabi. Ahadahum kana yaga alaihi at-tayr wa huwa qa'im fi shalah aw sajid yahsib annahu ha'id aw jamat min shiddati hadihi wa tuli qiyamihi wa sujudihi. Ya, ada sebagian ulama salaf lagi sholat, kalau di Timur Tengah itu kebanyakan masjid kebuka. Ya, kayak Masjid Muhdhar, Masjid Ba'alawi, andai ada sisi-sisi yang ketutup pun sisanya biasanya kebuka. Masjidil Haram, hatta Masjid Nabawi pun ada tempat-tempat yang terbuka karena hujan jarang. Nah, kalau di Indonesia bikin masjid kebuka begitu nggak kepake-pake, urusannya banjir lagi. Nah, di Arab Saudi, di Timur Tengah, di Yaman, di Hadramut, di mana-mana masjid rata-rata kebuka atasnya. Nah, dulu sebagian salafun saleh dia kalau sholat sampai-sampai kadang ada burung nemplok di atasnya. Burung nemplok, diam tuh burung. Burung itu biasanya nemplok di sesuatu yang nggak bergerak. Nggak mau dia nemplok di sesuatu yang bergerak burung. Nah, ini sebagian salaf sampai-sampai ketika dia sholat, baik ketika berdiri atau ketika sujud, itu sampai-sampai sebagian salaf sampai ada burung yang nemplok di kepalanya. Burung nemplok di punggungnya. Kenapa? Saking panjangnya berdirinya tegak, nggak gerak sama sekali, khusyuk. Sujudnya pun demikian khusyuk, nggak bergerak-gerak. Sampai-sampai burung nyangka ini benda mati, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, hakadha. Begitulah mereka ngikutin Nabi. Makanya pantas derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Basrah, di Jami' Basrah, banyak aulia saat itu. Di situ ada ustuanah, tiang rubuh, tiang besar rubuh. Itu gara-gara tiang besar rubuh di masjid, sampai-sampai orang pasar heboh. Gara-gara ada tiang besar di masjid rubuh, yang di pasar heboh dengan rubuhnya tiang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Sebagian orang soleh yang sholat di tempat tersebut, di masjid tempat adanya tiang rubuh, sampai selesai mereka sholat, mereka nggak tahu kalau tadi ada tiang yang rubuh, saudara. Allah, saking khusyuknya. Makanya Allah angkat, karena ngikutin Nabi bukan cuma urusan zahir, tapi urusan batin. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terkenal dengan As-Sajjad, sujudnya 1000 rakaat, saudara. Padahal cucu Nabi langsung nih. Ini teguran buat kita-kita yang cucu Nabi perantaranya banyak banget, apalagi yang bukan cucu Nabi. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucu Nabi langsung, Ali Zainal Abidin ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib wa Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Tapi meski demikian tetap sholatnya 1000 rakaat, sampai dikenal dengan As-Sajjad, saudara. Luar biasa Ali Zainal Abidin. Panjang kalau kita mau cerita tentang beliau. Di antaranya apa disebutkan oleh Imam Al-Haddad di sini, wahtaraka baitu Ali bin Al-Husain. Kebakaran rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau lagi dalam keadaan sujud waktu rumahnya kebakaran. Begitu rumahnya kebakaran, orang tetangga-tetangga udah rame ngumpul pada teriak-teriak, "An-nar, ya benar Rasulullah. An-nar, ya benar Rasulullah. Wahai anaknya Rasulullah. Api, kebakaran, wahai anaknya Rasulullah." Diam aja Ali Zainal Abidin, saudara. Nggak keluar rumah, diam aja, nggak jawab. Oh, makin heboh tetangga, makin teriak, "An-nar, ya benar Rasulullah. An-nar, api, kebakaran, ya benar Rasulullah." Teriak-teriak, orang tetangga udah rame. Diam Ali Zainal Abidin, tetap nggak bangun dari sujudnya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah beliau selesai sholat, dengan sendirinya beliau selesai, baru beliau sadar ada kebakaran. Alhamdulillah selamat. Begitu beliau kelar, orang-orang pada nanya, "Kenapa wahai Ali Zainal Abidin kebakaran? Kami teriak-teriak, engkau nggak sadar, emang nggak panas? Kami teriak-teriak ada api, engkau nggak sadar." Apa jawabannya? Syuf, dengarkan bagaimana jawaban seseorang yang betul-betul dididik di rumahnya Sayyiduna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali Zainal Abidin? Al-hadni anha an-narul ukhra. Ya, kata Ali Zainal Abidin, aku nggak sadar ada api karena aku dibuat lalai dengan api dunia, dibuat lalai dari api dunia dengan api yang lain. Maksudnya apa? Dibuat lalai dengan api yang lain. Maksudnya apa di sini? Aku udah nggak mikirin dunia ketika sholat. Yang aku pikirin takut sama Allah, takut masuk neraka. Jadi karena saking aku mikirin api neraka, aku udah nggak sadar ada api dunia, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada sibtu Rasulullah. Ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, la ilaha illallah. Sebagian orang dikatakan hal tajidu fi salatik ma najidu fi wasawisid dunya min wasawisid dunya. Sebagian orang dikatakan, sebagian salaf, hal tajidu fi salatik ma najidu min wasawisid dunya. Kamu kalau lagi sholat, sebagian ulama salaf ini ditanya, mendapatkan bisikan-bisikan urusan dunia nggak? Ada nggak lintasan-lintasan hati urusan dunia? Ada sebagian ulama salaf ditanya tentang seperti itu. Jawaban dia apa? La antakhtalifa fiyal asinnatu ahabbu ilayya min dzalik. Saking nih dia ngikutin Rasulullah dalam urusan khusyuk, sampai-sampai dia katakan apa? Andai kata tubuhku tertusuk-tusuk anak panah, tubuhku tertembak tertusuk-tusuk anak panah, itu lebih aku senangi daripada ketika sholat aku mikirin urusan dunia, saudara. Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita khusyuk insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Allah. Minimal kalau kita nggak bisa khusyuk sepenuhnya, minimal kita ngikutin Rasulullah, belajar khusyuk. Dan belajar khusyuk ini bukan sehari dua hari. Ini urusan belajar khusyuk ini seumur hidup sampai kita mati, saudara. Terus jangan berhenti. Awalnya susah tapi lama-lama nikmat. Awwaluha takalluf, summa tashawuf, summa tasharruf. Awalnya susah, lama-lama merasa nikmat, lama-lama menjadi mulia. Ya. Minimal kalau kita belum bisa sepenuhnya khusyuk, minimal kita khusyuk dalam 3 titik ketika sholat. Yang pertama, ketika baca doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjah. Kami bilang nggak menyembah harta, tapi kami lebih sibuk dengan harta daripada engkau. Kami bilang kami nggak nyembah hawa nafsu, tapi kami lebih sering nuruti hawa nafsu daripada perintahmu. Kami bilang kami nggak nyembah akal kami, terkadang kami lebih takjub dengan akal kami daripada syariatmu ya Allah. Kami pengen hanya menyembah engkau ya Allah, tapi kami nggak mampu ya Allah. Kami nggak berdaya ya Allah. Kami lemah ya Allah. Maka Allah kasih kata-kata berikutnya, wa iyyaka nasta'in. Maka untuk menjalankan ibadah tadi ya Allah, kami hanya memohon pertolongan kepadamu. Maka wujudkanlah iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan supaya kami betul-betul hanya bisa menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka, kami hanya ingin menyembahmu dan kami serahkan ini kepadamu ya Allah. Kau yang bisa menjaga hati kami, perilaku kami, akal kami, pikiran kami, agar betul-betul bisa iyyaka na'budu. Itu yang kedua tuh, minimal 2. Ini kalau mau belajar khusyuk ini minimal di 2 titik ini. Kemudian yang ketiga, ketika kita tahiyat akhir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Sebagian ulama seperti Syekh Ali Khala' Gasam, beliau pendiri daripada Masjid Ba'alawi Tarim. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita berziarah kota Tarim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syekh Ali Khala' Gasam itu beliau ya, saking khusyuknya ketika baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, saking khusyuknya, saking nyambungnya ketika salam kepada Rasulullah, Allah muliakan, Allah berikan karamah. Karamah itu Allah berikan kepada wali-walinya, dan itu sesuatu yang bisa walaupun tidak biasa.
karena itu masuk dalam cakupan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa walaupun tidak biasa, khariqul adah, tidak biasa tapi bisa, karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak dalil-dalil karamah di Al-Quran dan Sunnah, banyak saudara. Bagaimana kejadian Siti Maryam, bagaimana kejadian banyak di Al-Quran dalil-dalil karamah dan di sunnahnya Nabi SAW. Allah muliakan Sayyidina Ali Khal'agasam, dimuliakan dengan apa? Jawaban salamnya dijawab oleh Rasulullah. Kalau bicara dijawab oleh Rasulullah, insya Allah kita pun yang lisan penuh dosa walaupun gak pantas, tapi karena rahmatnya Allah kepada kita, insya Allah salam kita dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sabda Nabi saudara. Cuman kadang-kadang kitanya yang gak sadar. Ada ulama yang salam kepada Rasulullah dan dia sadar salamnya dijawab oleh Rasulullah, merasakan, tapi gak diperdengarkan ke orang lain. Tapi Sayyidina Ali Khal'agasam, beliau ketika assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamnya beliau ketika jadi imam dijawab oleh Rasulullah SAW, dan suara jawaban Rasulullah didengar oleh makmum-makmumnya saudara. Waalaikumsalam ya Syekh. Allah, ini kalau orang-orang yang anti aulia dengar dibilang lagi berhayal gitu. Bukan masalah berhayal, mereka yang belum dapat rezeki untuk percaya begini-begini. Karamah ini fakta. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengakui adanya karamah, karena itu masuk dalam kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita khusyuk dalam salat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita bisa ngikutin Rasulullah zahiran wa batinan. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun kita banyak dosa, tapi kita berharap ini semua murni anugerah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar terus, belajar khusyuk, jangan pernah berhenti. Capek memang iya, susah memang iya, tapi kenikmatan itu nggak akan kita dapatkan kecuali dengan awal mulanya kita bersusah-susah untuk belajar khusyuk saudara. Siapapun itu, bahkan sampai akhir hayat pun, seorang aulia, seorang ulama pun, dia akan terus bertarung dengan syaitan yang menggoda dia supaya nggak khusyuk dalam sholatnya. Karenanya belajar khusyuk, belajar hati yang hadir, ini belajar yang nggak ada habisnya sampai kita husnul khatimah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadani Allah iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.